Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Silvi, teman-teman semuanya. Kembali lagi di Silvi and Sigit on Vlog. Kali ini kita akan membuat satu video Mbak Silvi terkait dengan kesehatan gitu ya. Nah, judulnya susu formula yang terbaik. Ada tanda tanyanya. Kita akan datang dengan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, susu formula itu apa Mbak Silvi? Susu formula adalah susu yang sudah diubah komposisinya. Komposisinya diubah. Benar. Gitu ya. Oh, oke. Dengan tujuan yang lebih baik maksudnya gitu ya. Dengan tujuan yang lebih baik. Oke, pertanyaan kedua Mbak Silvi. Setelah kita tahu susu formula itu apa, menurut pendapat Mbak Silvi, susu formula terbaik itu yang mana? Susu formula yang terbaik untuk menjawab pertanyaan ini tuh kita tergantung dari formulasi dan kandungannya, juga Baik. kondisi kesehatan si anak yang mau kita berikan. Tergantung Nah, kondisi ya. iya, tapi kan yang kondisi kesehatan kan masing-masing orang tuh berbeda. Unik. Unik begitu. Jadi kita tidak akan membahas di sini. Oh, baik. Nanti kita akan membahas mengenai formula dan bahannya saja, kandungannya. Baik. Jadi untuk menjawab susu formula apa yang terbaik, jawaban sederhananya Mbak Silvi tadi disesuaikan antara kondisi anak itu, Benar. subjek itu, Benar. menggunakan kata subjek nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, si anak itu yang akan minum susu, disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan formula yang ada pada susu tersebut. Benar. Oh, itu kita. Oh, Mbak. Oke, biar lebih detail lagi kita ke yang ketiga. Bisa cerita maksud formulasinya itu apa? Formula itu misalnya dari susu yang ada di pasaran, misalnya ada susu sapi biasa, lalu ada susu yang non sapi, misalnya susu kedelai. Nah, biasanya susu kedelai ini dibuat untuk anak-anak yang alergi susu sapi. Lalu juga ada susu bubuk biasa dengan susu yang proteinnya dibuat menjadi molekul lebih kecil. Itu susu biasa maksudnya sapi? Iya, susu sapi, tapi formulanya dibuat molekulnya menjadi lebih kecil. Nah, tujuannya supaya reaksi alerginya itu bisa berkurang atau bahkan sama sekali tidak ada. Kalau fokusnya pada alergi ya. Benar. Lalu juga ada yang teksturnya itu tekstur susu biasa. Lalu ada juga nih teksturnya yang dibuat menyerupai air susu ibu atau ASI. Agar lebih ramah terhadap pencernaan anak. Yang mengkondisikan itu namanya formulasi ya. Benar. Lalu kemudian ada juga nih susu yang dibuat pada suhu tinggi. Lalu juga ada susu yang dibuat dengan suhu yang sedang. Kalau di video sebelumnya kan kita sudah belajar tuh mengenai susu, ternyata dibuat yang ada di pasaran, susunya dibuat dengan suhu yang relatif tinggi ya. Susu pasteurisasi, susu UHT. Nah, susu yang dibuat dengan suhu tinggi ada di pasaran. Lalu ada juga susu yang dibuat dengan suhu yang menengah begitu. Tujuannya supaya nutrisinya itu tidak banyak berubah dari bentuk aslinya. Dari yang aslinya, mempertahankan kondisi asli gitu ya. Iya, keempat-empatnya itu semuanya adalah tentang formulasinya. Keempat-empatnya, maaf. Keempat-empatnya, empat itu apa? Tadi susu yang saya sebutkan contoh tadi, sapi dan non sapi. Kemudian teksturnya. Kemudian suhunya. Susu bubuk biasa yang dengan susu yang sudah diubah molekulnya. Molekul proteinnya. Itu berarti izin ya Mbak Silvi. Yang pertama susu sapi atau non sapi gitu ya? Iya, benar. Iya. Kalau yang non sapi itu apa sih? Ya, biasanya kedelai gitu ya. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu susu biasa dengan susu yang sudah diubah bentuk molekul proteinnya menjadi lebih kecil. Biasa itu maksudnya susu sapi ya? Iya, susu sapi. Yang ketiga? Yang ketiga teksturnya diubah menyerupai ASI. Oh baik, yang teksturnya diubah menyerupai ASI agar ramah kepada bayi gitu kan? Pencernaan anak tersebut. Berarti kalau menyerupai ASI itu berarti yang 2 tahun ke bawah ya? Iya, benar. Karena Mbak Silvi pernah membahas ada yang 2 tahun ke bawah dan 2 tahun ke atas waktu video sebelumnya ya. Benar. 2 tahun ke bawah sifatnya wajib, 2 tahun ke atas sifatnya tambahan gitu ya. Iya. Yang tadi berarti yang menyerupai ASI. Yang keempat, suhu. Suhu yang Mbak Silvi pernah bahas di video sebelumnya terkait dengan pasteurisasi dan UHT begitu. Yang kelima? Udah 4. Okay. Itu contoh yang saya temukan di pasaran ya. Baik. Tapi tentu aja ada contoh-contoh yang lain. Baik. Tapi keempat-empatnya ini semuanya tentang formulasi. Tentang formulasi. Baik. Sudah 3 pertanyaan tadi ya. Susu formula itu apa ya?
Tadi sudah dijawab. Benar. Kemudian susu formula apa yang terbaik sudah dijawab, tergantung kondisi ya, disesuaikan antara kondisi anak dengan formulasinya gitu juga ya. Kandungannya ya maaf gitu. Kemudian yang ketiga maksud formulasinya sudah dijelaskan tadi. Kita sudah 3 pertanyaan tadi, sekarang pertanyaan berikutnya yang keempat, maksud kandungannya nih, penasaran nih, maksud kandungannya itu apa? Jadi kandungan susu itu saya di sini menurut riset pribadi mengenai harga susu yang berkaitan dengan kandungannya atau bahan yang dimasukkan di dalam susu tersebut, begitu. Jadi nanti saya akan menjelaskan semakin tinggi harga, maka bahan-bahan positif yang saya sebutkan ini juga akan semakin nyata keberadaannya gitu. Nah, biasanya yang dihargai mahal oleh pasaran, dihargai harganya lebih tinggi. Yang pertama itu bahan atau kandungan yang bermanfaat untuk nutrisi otak. Nah, bahannya asam lemak esensial. Asam lemak esensial. Esensial artinya dia itu tidak dapat diciptakan oleh tubuh sendiri atau tubuh memproduksi namun jumlahnya kurang, harus ditambah dari luar. Nah, sebenarnya tidak hanya sebatas pada lingkup untuk nutrisi otak aja gitu, tapi namanya asam lemak, dari katanya aja lemak, berarti dia bisa dimanfaatkan tubuh untuk membuat energi, untuk imunitas, untuk membentuk senyawa-senyawa baik di dalam tubuh. Nah, begitu. Jadi tidak hanya sebatas pada nutrisi otak sebenarnya, cuman yang untuk memudahkan penjelasan kita hanya akan fokus pada untuk nutrisi otak. Nah, asam lemak esensial ini contohnya nih yang paling banyak itu misalnya asam arakidonat atau disingkat AA. Kemudian ada DHA, decohexanoat. Lalu kemudian ada juga asam linoleat. Kemudian ada asam alfa linolenat. Tadi asam linoleat kan disingkatnya AL. Lalu yang asam alfa linolenat disingkatnya ALA gitu biasanya. Biasanya kan mengandung AA, LA dan ALA gitu. Lalu kemudian ada juga EPA. Jadi ada ALA, lalu juga ada AA tadi kan. Lalu juga ada EPA begitu. Nah, itu semuanya adalah golongan asam lemak esensial. Kemudian yang kedua itu bahan-bahan terkait dengan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini juga tidak hanya sebatas pada pertumbuhan, tapi juga penting untuk imunitas, juga untuk pembentukan hormon dan enzim begitu. Nah, zat-zat yang penting untuk pertumbuhan yang ada di dalam susu formula itu adalah nukleotida. Jadi nukleotida itu apa? Nukleotida itu biasanya disertakan dalam susu formula. Maksudnya nukleotida itu adalah suatu monomer atau bentuk terkecil dari DNA. DNA, tahu kan ya DNA? DNA adalah suatu molekul yang membawa kode genetik berupa instruksi untuk pertumbuhan suatu organisme, suatu makhluk hidup. Jadi bisa dibayangkan nukleotida yang diberikan di dalam susu formula itu sangat bermanfaat kan? Buat untuk pertumbuhan dan tidak hanya sebatas pada pertumbuhan sebenarnya. Namun kita membatasi diri hanya pada pertumbuhan agar pembahasannya menjadi lebih fokus. Nah, tadi nukleotida. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk metabolisme. Metabolisme adalah suatu proses kimia dalam suatu makhluk hidup. Nah, karena makhluk hidup dan ada kimia, maka biasa disebut biokimia. Nah, proses bahan yang penting untuk metabolisme itu adalah vitamin dan mineral. Vitamin contohnya ditambahkan di susu formula adalah vitamin A yang penting untuk penglihatan, kemudian vitamin C untuk memelihara tulang dan gigi, kemudian ada vitamin E, kemudian contohnya mineral misalnya zat besi yang penting untuk produksi hemoglobin di dalam darah. Hemoglobin adalah protein di dalam darah yang bertugas untuk mengedarkan oksigen gitu kan. Lalu ada seng begitu contoh mineralnya. Baik. Udah 3 ya. Kemudian yang keempat itu yang keempat ini menarik nih. Jadi ada susu formula yang menurut riset yang saya lakukan, riset kecil-kecilan nih, saya membaca, kemudian saya padukan dengan beberapa literatur, itu mereka menambahkan yang namanya prebiotik. Prebiotik itu bakteri baik. Benar, jadi prebiotik itu adalah makanan untuk bakteri yang ada di dalam pencernaan. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk menyehatkan saluran pencernaan kita. Nah, prebiotik yang ditambahkan itu contohnya yang ada di dalam susu formula adalah FOS dan GOS yang sering digadang-gadang. FOS adalah frukto oligosakarida, namanya juga makanan sakarida.
lalu ada GOS, galacto oligosakarida begitu. Jadi yang tadi 1 sampai 3 seperti nukleotida, seperti asam lemak esensial, AA, ALA, lalu ada juga vitamin, mineral. Itu semuanya ketiga-tiganya ini hanya dapat berfungsi jika yang nomor 4 saluran pencernaannya baik. Nah, jadi jargon yang dibawa oleh pentingnya prebiotik di dalam susu formula itu adalah tadi untuk menyehatkan saluran pencernaan sehingga poin 1 sampai 3 tadi optimal. Asam lemak esensial maupun vitamin mineral penyerapannya sangat optimal gitu. Jadi yang nomor 4 ini menarik gitu. Prebiotiknya bukan pro tapi pre ya? Prebiotik makanan bagi bakteri baik. Yang lainnya sebenarnya ada tambahan tapi kita hanya fokus pada 4 aja karena itu yang biasanya ada menurut riset yang saya lakukan sendiri begitu, yang saya amati begitu. Baik. Ya pada intinya yang lain mungkin ada gitu. Benar. Ya atau memang tapi paling tidak 4 yang Mbak Silvi sebutkan tadi itu umumnya ada pada susu formula gitu ya. Iya, jadi sangat diandalkan lah, sangat dibanggakan oleh susu formula itu biasanya 4 itu. Baik. Jadi maksud kandungannya tadi itu ya kandungan yang akan baik buat otak begitu ya. Benar. Ya, yaitu lemak esensial. Benar. Yang tadi Mbak Silvi bilang AA, ALA dan lain sebagainya tadi. Benar. Kemudian yang kedua pertumbuhan. Nukleotida. Iya, yang bekerja sampai pada level DNA. Benar. Kemudian yang ketiga itu adalah metabolisme seperti ya, vitamin dan mineral. Kemudian yang keempat itu adalah prebiotik karena berdasarkan tadi yang Mbak Silvi sampaikan, tiga-tiga ini akan bisa bekerja terjadi dengan baik jika pencernaannya itu sehat gitu ya. Seimbang tadi ya. Ya, bakterinya seimbang. Jadi dia ada prebiotik untuk kesehatan pencernaan begitu ya. Nah, itu yang di salah satu yang diunggulkan dari susu formula begitu ya. Iya, benar. Oke, Mbak Silvi sudah 4 pertanyaan. Pertanyaan terakhir Mbak Silvi. Bagaimana cara memilih susu formula? Ya kan, bagaimana cara memilih susu formula yang tepat bagi anak? Ya, anak ini banyak loh Mbak Silvi kondisinya. Iya, memang yang terbaik itu memang kita harus konsultasi pada ahli gizi ya. Baik. Nah, karena kan memang status gizi anak itu berbeda-beda gitu. Ada yang memang berat badannya itu kurang, sehingga kita harus memberikan susu yang banyak kalorinya. Oh, baik. Kemudian ada anak yang memang kurang zat besi misalnya. Setelah dicek oleh ahli gizi, oh ini perlu ditambahkan zat besi nih, maka dipilihlah susu yang ada tambahan zat besinya. Zat besi tadi itu apa? Masuk ke mineral ya? Mineral untuk metabolisme tadi. Jadi ya memang lalu juga ada yang anak alergi ternyata. Jadi memang harus diberikan susu yang formulasinya menggunakan susu anti alergi. Siap. Nah, harus dipilihkan tuh sebenarnya paling ideal seperti itu. Harus bertanya pada ahli gizi. Kalau memang seperti itu Mbak Silvi, artinya untuk menjawab susu formula yang tepat bagi anak. Ini saya pribadi orang umum ya, silakan dilihat dari sisi kesehatannya. Artinya kita harus tahu siapa anak ini yang meminum susu. Iya, benar. Lalu kita harus tahu secara komplit informasi kesehatan anak ini. Iya, benar. Apakah dia alergi atau tidak? Kalau dia alergi, kita nggak boleh beli susu yang tidak anti alergi gitu kan? Iya, formulanya harus ada formula yang anti alergi di sana kan? Iya. Kemudian kondisi apakah dia kekurangan mineral, kekurangan vitamin, atau hal-hal terkait histori lainnya, terkait kesehatan histori lain kesehatan anak. Baru kita sesuaikan dengan formula yang ada pada susu formula begitu kan? Iya, benar. Apakah seperti itu? Iya, benar seperti itu. Oke, jadi memang jawabannya itu tergantung. Kalau ditanya yang terbaik, semuanya tergantung kebutuhan. Baik. Ya, ini jujur, saya sering minum susu formula tetapi tidak mampu memahami konsep yang Mbak Silvi sampaikan tadi. Artinya dengan adanya konsep yang Mbak Silvi sampaikan tadi, saya akan selektif. Saya akan selektif dalam memilih susu formula untuk anak saya begitu kan. Yang pertama saya ngerti bahwa ini adalah misalnya ada kategori susu murni gitu ya, yang tidak diapa-apakan. Kemudian ada susu formula gitu ya. Nah, susu formula ini ya tadi Mbak Silvi sampaikan memang ada formulasinya. Kemudian formulasinya yang di salah satu yang diutamakan ya 4 hal tadi gitu ya. Benar. Dari 4 hal tadi kalau mau saya pilihkan ke anak saya harus tahu kondisi kesehatan anak saya. Apakah dia alergi atau tidak, dia alergi terhadap apa, kemudian dia kekurangan zat apa. Iya, benar. Baru saya sesuaikan dengan formulanya begitu ya. Oke, Mbak Silvi terima kasih banyak ini untuk sedikit tambahan informasinya.
Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih Mbak Silvi. Selamat siang. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.